Hai, apa kabar kawan? Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saja buat semuanya. Di bagian ini saya juga akan share dan sedikit menjelaskan. Di bagian ini saya baru saja menyelesaikan bagian PWM yang kemarin sempat saya coba-coba. Jadi di sini saya coba pasang dengan dua FET kecil ya. 7N ini biasa dipasang di power supply LCD TV. Harganya cukup murah. Jadi untuk eksperimen yang murah-murah saja. Kalau hasilnya sudah benar, bisa diganti untuk FET-nya dengan ampere yang lebih besar. Tujuannya seperti itu, dan PWM juga IC-nya bekas ini. Dirakit apa adanya, yang penting berfungsi. Oke, coba saya jelaskan ulang mulai dari awal, karena masih saja banyak yang bertanya, masih saja ada yang gagal tentang gajun ya. Coba dicatat saja ya. Kalau untuk yang teman yang gajunnya tegangannya naik-naik terus, sebaiknya diganti gajunnya saja. FET dan IC-nya. Gajun seperti ini FET dan IC-nya biasanya normal, hanya komponen-komponen ini. Bisa rusak, tegangan bisa melar, bisa ngedrop. Kalau eksperimen ya jangan hanya satu gajun teman-teman. Sedia saja 2 atau 3 gajun, karena kalau putus satu nanti repot. Oke, saya jelaskan yang saya pasang saja. Ini bisa dicatat, bisa dipakai untuk perbandingan atau ketika teman-teman mau merakit ya. Pada dasarnya semua gajun 1TR sama ya. Ini saya pergunakan FET kecil karena tidak membutuhkan daya yang besar, hanya sekedar untuk kipas dan penyuplai kontrol PWM berikutnya. Yang sering gagal bagian trafo ya. Coba dicatat untuk jenis ini, lilitan primernya total ya, mulai 46 sampai 56 yang sering saya pergunakan. Kenapa 46 sampai 56? Karena besar kecilnya kawat berpengaruh. Kemudian nilai atau kualitas fairit juga berbeda-beda, itu juga berpengaruh. Jadi teman coba saja antara 46 sampai 56, itu bisa bagus hasilnya rata-rata yang sudah saya coba. Kemudian untuk sekundernya rata-rata yang bagus di 11 lilit ya. Rata-rata saya pergunakan di 11 lilit untuk 24 volt. Ini hanya catatan saja untuk perbandingan, teman-teman bebas menentukan mau berapa lilit. Yang saya pergunakan di sini ukurannya segitu teman-teman. Rata-rata clear, tidak ada masalah. Dikasih beban shot juga tidak apa-apa, tidak ngedrop. Oke, untuk lilitan ekstra untuk gajun, untuk memberi tegangan gajun, saya kasih 10 lilit teman-teman. Jadi sekunder utama 11,
Lilitan untuk ke gajun saya kasih 10 lilit. Kemudian saya batasi dengan 78 rata-rata yang sering saya pergunakan, mulai dari 8 volt 7808 sampai 7812. Oke, yang suka gajun, yang masih saja gagal, penyebab tegangan semakin tinggi ya, biasanya karena pengalaman kita itu juga beda-beda. Kalau lilitan primer tidak sesuai dengan frekuensi gajunnya, itu juga bisa mempengaruhi tegangan semakin naik dan fed jebol. Di antaranya begitu ya teman-teman. Karena kalau gini loh yang pernah terjadi, saya alami. Ketika lilitan primer tidak sesuai dengan gajunnya, terkadang cara menyambung primer kebalik pun outputnya itu masih ada tegangan tapi lebih besar dari seharusnya. Sudah sering saya bicarakan, kita ingat-ingat saja setiap satu lilitnya maksimal 3 volt sajalah. Jadi ketika kita mencoba, kita bisa mengira-ngira ya. Maksimal 3 volt. Tapi rata-rata saya pergunakan 2 volt teman-teman. 2,5. Kalau sampai hasilnya kelipatan lebih tinggi, itu ada yang tidak benar teman-teman. Semakin sedikit lilitan primer pada gajun ya, itu seharusnya frekuensi gajunnya dinaikkan teman-teman. Semakin sedikit frekuensinya harus dinaikkan. Kalau tidak juga bermasalah. Begitu kira-kira. Kemudian di rakitan ini sudah saya selesaikan tadi. Ini tinggal mencoba saja. Yang perlu jadi catatan lagi, ini saya usahakan simpel ya. Dari IC-nya tidak saya kasih penguat TR. Untuk ke FET juga tidak saya kasih penguat TR. Jadi IC langsung lilitan GDT ini langsung FET. Ini lebih ringkas. Nilainya untuk primernya yang menuju ke IC yang saya pergunakan saat ini 75 lilit. Kawatnya 0,2. 002 ya. Kecil banget. Ini juga bekas dari Duplex TV itu loh, rata-rata 002. Sebanyak 75 lilit. Kemudian untuk bagian sekunder, kawat ukurannya sama 002, saya gulung 50 lilit. Jadi karena fatnya 2 kali 50 lilit ini. 50 lilit untuk setiap fatnya ya. Itu yang perlu dicatat. Skemanya juga sama, sudah ada di video-video yang dulu. Lilitan sebanyak ini nih khusus untuk ini ya. Beda lagi nanti kalau ada penguat dan lain-lain. Khusus yang saya pergunakan saat ini teman-teman. Lilitan yang menuju FET 50 lilit, 50-50. Kemudian primer yang menuju IC 75 lilit. Begitu
Kemudian trafo utamanya menggunakan ini bekas inverter. Primernya 2 kali 12 lilit. Kemudian sekundernya ini mempergunakan 13 lilit. Oke, saatnya dicoba kira-kira hasilnya kayak apa mempergunakan FET kecil ini. Percobaan kemarin ketika saya cek menggunakan modul ini ya, dan yang SAS, outputnya mencapai 40 volt. Sekarang yang ini dicoba saja. Jadi saya share kegiatan saya untuk eksperimen hari ini untuk teman-teman yang hobi ya, hobi merakit power supply, bisa dipakai untuk banding-banding lah. Harapannya teman-teman merakitnya itu malah lebih bagus ya daripada ini loh. Di percobaan kemarin mengalami drop 1 volt ya. Itu juga dipengaruhi oleh besar kecilnya FET dan tegangan input dari listriknya. Ternyata baru dicoba protek
Coba saya geser dulu. Nah, bisa teman-teman. Jadi untuk OTP-nya bekerja di sini mencapai 40 volt. Berarti sama. Coba saya lepas dulu. Untuk memastikan tidak ada yang panas. Jadi awal-awal seperti ini teman-teman. Tidak langsung saya colokkan lama ya. Kalau sudah dipastikan aman, coba lagi. Dan coba diperhatikan apakah dropnya semakin tambah karena wattnya lebih kecil lagi untuk ampere. Ini drop setengah volt ya. Kemudian di 8 ohmnya ini drop 1 volt teman-teman. Waduh, ada yang ngelas di depan. Bisa kita lihat jarumnya. Pengaruh dari tegangan drop PLN. Ternyata cukup bagus. Ada di 15 drop 1 volt. Aman teman-teman. Kalau sudah seperti ini seharusnya sudah aman ya kalau kita pergunakan untuk cek power. Oke, coba saya siapkan dulu untuk kit amplinya. Oke kawan, sudah saya siapkan untuk sekedar mengecek saja normal dan tidaknya. Seharusnya ini beres. Kebetulan di sini hanya ada speaker sub. Kita lihat saja hasilnya kayak apa. Oke, tegangan kurang dari 40. Biasa, ngerasa nih PLN. Nunggu uang ngelas teman-teman. Waduh, ketika ada las kan ngedrop. Ya sudahlah, tidak apa-apa ya teman-teman. Kita coba saja dalam keadaan tegangan drop.
normal hasilnya, hanya sekedar saja ini. Goyang-goyang terus. Kalau tidak ada rakitan regulasi itu yang terjadi seperti ini teman-teman. Ketika input PLN-nya bergoyang tegangannya, karena ini drop tukang las ya, hasilnya seperti ini, naik turun naik turun naik turun. Jadi ini bukan pengaruh dari beban di sini. Oke, yang jelas rakitan power supply ini sudah bagus dan normal banget. Bisa dibilang kalau hanya dipakai untuk sekedarnya saja tidak drop teman-teman. Nah, stabil. Oke, begini. Oke lah teman-teman, hanya sekedar saja begini. Hasilnya cukup lumayan lah. Fat sekecil ini kalau teman-teman rakit dengan hanya gajun tidak akan bisa nyampe sekitar 15 ampere. Walaupun di paralel untuk gajunnya. Jadi teman-teman yang hobi kalau pengen ampere lebih, speknya BWM-nya diganti dengan SOS atau SOS HB. Begitu ya teman-teman. Ya, hanya rekomen saja agar hasilnya lebih bagus. Kalian bisa rakit dengan seperti ini juga bisa. Kalau yang ini lilitannya 8 lilit, semuanya 8 lilit yang jenis ini teman-teman, primer maupun sekundernya. Kalau teman-teman menghendaki yang SOS seperti ini kemarin hasilnya juga sama, ini fatnya kecil. Ini untuk trafo osilatornya kemarin saya gulung 170 lilit untuk primer, kawatnya 02, kemudian sekundernya hanya 19 lilit. Hasilnya bagus, dingin. Nah, listrik ngedrop temen, parah malah. Oke, sudah naik lagi listriknya. Begitu. Jadi kalian bisa catat ya. Untuk yang SOS ini, primernya 170, sekundernya 19 lilit. Tentu saja kali 2 karena fatnya 2. Kemudian yang jenis ini 8 lilit semuanya primer sekunder untuk IDT. Kemudian yang jenis yang saya pergunakan di sini 75 lilit untuk primer dan 50 untuk sekunder. Hasilnya sangat dipertanggungjawabkan teman-teman. Menurut saya sangat memuaskan. Jadi seperti ini.
Jadi bagian-bagian penting output dan input primer dipertebal ya teman-teman. Itu sangat penting. Oke, sedikit share tentang power supply. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi.